Kita beralih ke informasi lain, saudara. Perjuangan dua guru asal Luwu Utara berbuah manis saat memperjuangkan nasib guru honorer yang pendapatannya kecil. Sempat dipecat dan divonis bersalah, dua guru itu mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dua guru ini sebelumnya dipecat jelang masa pensiunnya karena keputusan bersalah dari Mahkamah Agung terkait dugaan pungutan dana Komite Nasional. Pungutan sebesar Rp20.000 per bulan dikenakan kepada orang tua murid SMA Negeri 1 Luwu Utara untuk menggaji 10 guru honorer di SMA tersebut. Vonisnya itu lepas. Yang mana itu lepas itu beda dengan bebas. Kalau bebas itu terbukti tidak berbuat. Ini terbukti berbuat tapi tidak bermakna pidana. Ya, itu lepas. Dikasasi apa? Dikasasi itu dituduh dipersalahkan menerima gratifikasi. Ya, yang mana itu gratifikasi di situ karena ada insentif pada tugas-tugas tambahan, wali kelas, pengelola lab, Wakasek. Berarti saat itu kita dituntut korupsi. Dan itu tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya itu. Nasib miris guru honorer bukanlah cerita baru di negeri ini. Kasus di Luwu hanyalah bagian kecil dari cerita perjuangan keras namun gaji yang tak setimpal yang harus diterima guru honorer. Di Sika, Nusa Tenggara Timur, seorang guru honorer bernama Vincentia Ervina Taluma harus berjalan kaki sejauh 6 km setiap hari untuk bisa sampai di sekolah di Kampung Wair Bukang, Dusun Wodong, Desa Wair Terang, Kecamatan Waikete. Kita mendaki, melewati batu-batu, melewati salju. Kenapa sampai ibu masih tetap bertahan? Karena memang sayangkan kalau kita tinggal di rumah juga buat apa. Terus sudah punya ijazahnya juga dari S1 PGSD, jadi lebih baik kita manfaatkan kita punya ijazah itu. Terus ya hanya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa. Di tengah segala upayanya, Ervina hanya digaji sebesar Rp300.000 per bulan. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia pun mencoba menambah penghasilan dengan berjualan sembako. Lalu sampai kapan guru honorer di negeri ini dipandang sebelah mata? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Keduanya dipecat karena membantu upah 10 guru honorer di sekolah tersebut. Saudara, nasib miris guru honorer bukanlah cerita baru di negeri ini. Sebenarnya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengupayakan kesejahteraan mereka? Saudara, sebenarnya kami akan mencoba menghubungi Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Fahriza Marta Tanjung. Selamat pagi Pak Fahriza, bisa mendengar suara Adisti di studio? Bisa Mbak Adisti. Selamat pagi Pak Fahriza. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Fahriza, Bisa ini kan kalau suara saya? Ya, oke. Pak Fahriza, ini kan kalau kita lihat ya, dari dua cerita di Luwu dan juga Sika, Nusa Tenggara Timur, begitu miris sekali nasib guru honorer di negeri ini. Jadi sebenarnya berapa kisaran gaji guru honorer di Indonesia, Bapak? Ya, terima kasih Mbak ya. Kalau dari pengalaman kami selama melakukan advokasi guru dan juga pengalaman dari anggota-anggota kami, ya gajinya memang sangat variatif ya, tergantung pada anggaran yang tersedia di sekolah masing-masing dan juga sumber dana cuma 300.000 per bulannya gitu. Dari berapa juga Pak? ada yang memang 300.000 Mbak, dari 300.000-an. 300.000 satu bulan? Iya, bulan, dan itu kadang-kadang juga tidak
dibayarkan per bulan ya, tergantung sumber dana yang ada. Kalau dia memang dari sumber pendanaannya dari BOS, ya tergantung pada cairnya BOS gitu ya. Artinya kalau di periode-periode sebelumnya memang BOS itu kan cair, tapi memang tapi kadang-kadang juga bisa jadi tidak tepat waktu, terutama di awal semester ya. Misalnya untuk semester 1 yang biasanya berlangsung dari bulan 6 sampai bulan 12 itu bisa jadi sampai bulan 9 kadang baru cair bosnya. Artinya gaji di bulan 6 sampai bulan 9 baru akan dibayarkan di bulan 9. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi kisarannya gaji honorer seorang pendidik guru begitu ya di wilayah Indonesia ini mulai dari Rp300.000 dan paling besar biasanya berapa, Pak? Mungkin bisa jadi sampai 1.500.000 gitu ya. Berapa, Pak? 1.500.000, Mbak. 1.500.000 itu biasanya sesuai dengan wilayah atau seperti apa, Pak? Kalau kita lihat kan salah satu guru di Sikanusa Tenggara Timur bahkan harus menempuh perjalanan ke sekolah berjalan kaki 6 km. Apalagi di wilayah-wilayah 3T di Indonesia begitu. Apakah gaji guru di sana jauh lebih besar atau seperti apa, Pak, di gaji honorer di sana? Iya, saya kira kalau persoalan gaji kan tentu tergantung pada jumlah dana BOS yang diterima ya, karena memang kan kalau dia guru honorer di sekolah negeri kan guru apa ya, sekolah negeri itu kan tidak diperbolehkan untuk memungut biaya dari siswanya gitu. Nah jadi sangat tergantung dengan jumlah siswa, Mbak, gitu. Dan cenderung kan kalau kita lihat di sekolah-sekolah yang terpencil itu kan justru jumlah siswanya sangat sedikit gitu kan. Jadi akibatnya memang gaji yang akan dibayarkan kepada guru juga jumlahnya tentu sangat kecil gitu kan. Nah kemudian juga memang sebenarnya sudah ada tunjangan khusus ya, tunjangan khusus ini diberikan pada guru-guru yang memang berada di daerah 3T tadi. Tapi kadang-kadang persoalannya guru-guru yang di daerah 3T, apalagi guru honorer itu, mereka tidak punya SK ini ya, SK dari pemerintah daerahnya gitu kan. Kadang-kadang kan ini diangkat oleh komite sekolah untuk menutupi kekurangan guru gitu. Jadi mereka tidak memungkinkan untuk memperoleh tunjangan khusus gitu. Akibatnya mereka hanya menerima honorer dari dana BOS tadi itu gitu. Sementara untuk dana BOS bagi sekolah-sekolah negeri untuk honorernya itu sekarang maksimal hanya bisa dialokasikan sebesar 20% dari anggaran dana BOS itu. Oke, jadi guru honorer itu ada guru honorer yang juga tidak memiliki SK ya, Pak ya? Apa sebenarnya yang menjadi kesulitan guru honorer tanpa SK ini untuk memperoleh SK dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah setempat di sana sebenarnya? Apa yang menjadi hambatannya, Pak, sebenarnya? Ya, saya kira persoalan ini ya, konsekuensi yang mungkin akan timbul ya dari pemberian SK oleh pemerintah daerah gitu ya. Misalnya konsekuensi bahwa mereka akan punya kemungkinan ya untuk diangkat misalnya untuk jadi ASN seperti itu gitu, Mbak. Dan juga punya konsekuensi bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan tambahan honorer ya dari apa yang sudah diterima sebelumnya gitu. Jadi karena enggan untuk memberikan SK pengangkatannya seperti itu, Mbak. Oke, Pak, kita juga ingin tahu sebenarnya untuk besaran gaji para guru honorer ini kan siapa yang menentukan? Kalau misalkan guru honorer ini dari dana BOS begitu ya, tapi kemudian kalau yang punya SK itu dari pemerintah begitu. Jadi sebenarnya besaran gaji ini ditentukan oleh pemerintah daerah sendiri atau seperti apa aturannya? Kalau memang tergantung pemerintah daerahnya, Mbak. Tergantung pemerintah daerah. Kalau memang
pemerintah daerah menganggarkan atau mengalokasikan dana, tentu mereka akan memberikan tambahan. Tapi kalau kemudian itu dari dana BOS tadi, ya tentu itu tergantung pada jumlah siswanya gitu, karena kan pengalih jumlah dana BOS yang diterima itu kan tergantung dengan jumlah siswa gitu Mbak. Jadi memang sangat tergantung gitu, tidak ada semacam standar khusus gitu ya, tidak ada semacam standar khusus bagaimana untuk menentukan kemudian berapa besaran jumlah honor yang diterima. Oke, saya ingin tahu itu artinya banyak sekali guru honorer di seluruh Indonesia saat ini belum bisa mencapai kata kesejahteraan. Iya, betul, betul. Karena memang kalau kita kembali ke Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, sebenarnya kan kita sudah ada aturannya bahwa penghasilan guru itu idealnya itu adalah di atas kebutuhan hidup minimum. Pada saat Undang-Undang Guru dan Dosen ini diundang-undangkan, itu pada tahun 2005, mungkin ini mengacu pada standar penggajian di Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu Mbak. Tapi memang sampai dengan hari ini setelah undang-undangnya berusia hampir 20 tahun, standar kebutuhan hidup minimum Oke, sayang sekali saya tidak bisa mendengar secara utuh audio dari Pak Fahriza, tapi yang pasti kita berharap tentu saja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini pemerintah bisa lebih perhatian lagi kepada guru honorer. Apalagi tadi Pak Fahriza mengatakan bahwa guru honorer hanya diberikan gaji begitu mulai dari Rp300.000 dan masih jauh dari kata layak. Apalagi kalau kita lihat guru itu merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Pak Fahriza, terakhir Pak Fahriza, Presiden Prabowo Subianto ini kan mengalokasikan gaji guru dan dosen di 2026, angkanya tidak main-main ya, 170 triliun lebih begitu ya alokasi anggarannya. Apa yang ingin Anda sampaikan selaku mewakili guru di Indonesia kepada pemerintah pusat agar pemerintah pusat bisa lebih memberikan perhatian kepada guru honorer di Indonesia? Jadi kalau persoalan besar yang dianggarkan oleh pemerintahan Prabowo pada saat ini, saya kira itu kan memang sudah dianggarkan juga pada periode tahun-tahun sebelumnya gitu ya, karena itu kan memang khusus untuk khusus untuk yang guru-guru PNS gitu. Dan juga untuk itu kan memang akan ada bantuan subsidi upah ya di guru-guru honorer itu yang angkanya kemarin di tahun 2025 itu. Namun kan kita belum tahu skemanya seperti apa, karena di tahun 2025 itu yang 300.000 itu hanya untuk 7 bulan gitu. Nah, jadi terkait dengan persoalan apa yang kita harapkan dari pemerintah Prabowo ini, sesuai dengan cita nomor 4 dari Presiden Prabowo itu, kita harapkan bahwa kenaikan gaji bagi guru dan dosen itu tidak hanya menyentuh pada guru-guru PNS gitu ya, tapi juga menyentuh pada guru-guru honorer juga dan guru-guru swasta gitu ya, agar pemerintah bisa menetapkan gitu ya standar gaji atau standar upah bagi guru-guru yang layak, seperti itu Mbak. Kira gitu. Oke, harus ada penerapan standar bagi guru, tidak hanya bagi guru ASN tapi juga guru honorer dan juga guru swasta, agar para pendidik ini bisa mencapai kata kesejahteraan, apalagi untuk Astacita Indonesia Emas mendatang. Terima kasih Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Fahriza Marta Tanjung telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Adistia. Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan polisi harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Lalu bagaimana penerapan putusan MK ini? Akan kami ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Mario Saron.
pilih lem mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya.